Yo, balik lagi di Ngalcio. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Ada Mas Andar. Wah, Mas Halo, Andar, halo, halo, apa halo. kabar Mas Halo, Andar? halo. Baik, baik, alhamdulillah. Di tengah Mas, podcastnya masih jalan nggak sih Mas? Udah jarang update kayaknya. jarang. Jarang update lagi dong Mas. Iya nih, komitmennya nih emang gak sekeren Ngalcion. Kita juga masih bolong-bolong Mas. Oke Mas, ini kita mau bahas soal UCL lagi ya, maksudnya tim Ya. Serie A yang ada di UCL. Itu ada Milan, Inter, Juve, dan Atalanta ya. Matchday 1 udah lewat kemarin. Nah ini sekarang kita bahas ini dulu nih Mas. Kita soal ke matchday yang main duluan nih. Jadi Milan sama Inter dulu nih Mas. Dan duluan ya. Nah iya, kan Juve Inter kan duluan baru makanya Kamisnya. Kamis malam ya. Hmm, Jadwal tengah malam. itu dia. Emang ini udah Inter justru mainnya masih Duluan pas ya. Eh, duluan jam 12. Selasa ya. Iya, 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 iya. Jam 12. Nah, Milannya tuh mainnya tuh jam 2-nya tuh. Jatuhnya udah hari Rabu dan sedangkan Juve mainnya di hari Kamis. Jadi kita kedua tim ini dulu deh nih. Sesuai jadwal dulu Inter sama Milan. Nah, ini Sip, sip. Inter ketemu Shakhtar Donetsk nih, Mas Andar. Di pertandingan pertama udah tumbang sama Real Madrid seperti kita tahu ya, 1-0 padahal sebenarnya Inter layak menang sih kalau menurut gue ya. Permainannya kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas Andar gimana nih Mas lawan Shakhtar Donetsk nih ketemu lagi nih Inzaghi sama De Zerbi. Lanjut. Ya. Gimana Mas Shakhtar Andar? mainnya away lagi ya. Mainnya away. Berat sih, maksudnya ngelawan tim-tim Eropa Timur nih model-modelan Shakhtar, Lokomotif Moskow, Zenit, gini-gini tuh Hmm. selalu selalu apa ya, selalu berat lah buat buat tim yang away ke sana gitu, buat buat mencuri katakanlah mencuri 3 poin gitu. Tapi kalau kalau seri sih ngelihat performanya Inter yang belakangan ini sih ya masih mungkin-mungkin aja sih gitu kalau seri Hmm. sih. Tapi kalau menang kayaknya agak susah ya. Susah. Shakhtar sendiri. Hmm. Kamu saya terus walaupun ya walaupun dan Shakhtar juga kan di match day pertama juga mereka kan kalah jadi away kalau nggak salah ya kalahnya Hmm. itu Hmm. lawan Hmm. Sheriff jadi yang pasti mereka juga ngincar kemenangan perdana apalagi kan De Zerbi bisa dibilang cukup kenal dalam lah kira-kira taktiknya Inzaghi gitu jadi dia udah pasti udah punya Pasti. inilah segala anti anti inilah antidotnya taktiknya Inzaghi jadi menurut saya ya kemungkinan Shakhtar menang lebih besar tapi ya Lebih untuk besar menang ya. hari itu. Terus Mas Adit, kalau menurut Mas Adit gimana nih Mas? Nih setuju nggak sama Mas Andar atau gimana nih Ya, Shakhtar? betul. Kayak maksudnya, ya emang setuju juga sama beberapa poin yang disampaikan Mas Andar tadi, bahwa ya Shakhtar itu pasti ngincar kemenangan pas gara-gara di match day 1 kalah. Ya cukup mengejutkan dari tim debutan Iya, Sheriff betul. Tiraspol gitu ya. Ya pastinya De Zerbi kalau emang apa ya, kalau emang pengen karirnya bagus di Shakhtar ya dia harus impresinya bagus juga lah ke manajemen termasuk di Liga Champions ini gitu. Dan ngelawan Inter ya menurut gue kekuatannya cukup berimbang gitu ya. Kan Shakhtar kan masih apa ya, komposisinya masih sama, di defense-nya tuh ngandelin pemain-pemain Ukraina, terus di tengah sampai depan itu kebanyakan pemain-pemain Latin ya, pemain Brazil terutama. Ya ini juga bisa tricky sih, bisa jadi perjalanan yang tricky buat Inter. Tapi sih gue ngelihat paling nggak hasil seri atau justru Inter menang tipis mungkin ada kemungkinan ke situ juga karena sebetulnya yang tadi lu bilang juga Rom, Inter mainnya solid waktu lawan Real Madrid sih. Cuman emang Iya. penyelesaian akhirnya aja yang masih ini ya Mhm. masih kurang ya. Jadi Mhm. ya harusnya sama seperti halnya Shakhtar yang punya motivasi menang gede karena di matchday 1 kalah. Inter juga punya motivasi yang sama dan ini bisa bikin game ini jadi ketat banget dan kalaupun misalnya ada salah satu tim yang keluar sebagai pemenang itu skornya tipis lah gua rasa. Itu siapapun itu gitu. Ya. Ini sampai hari ini ya maksudnya belum ada kabar berita lagi kalau
tim intinya Inter ada yang cedera lah, kecuali Sensi ya katanya ya. Kemarin itu kan memang udah dari sebelumnya udah cedera. Tapi sepertinya kemungkinan semoga ya pas lawan Shakhtar nanti main full tim nih Mas Andar. Kira-kira dengan pasti kita udah pada tahu lah ya, maksudnya kalau di Liga Champions itu hawanya tuh beda. Jadi kayaknya kalau kita lihat contoh Conte gitu loh. Conte tuh selalu menggunakan taktik yang sama, gaya main yang sama, pendekatan yang sama sampai akhirnya pas main di UCL yang atmosfernya sangat beda, lawannya tentu beda iklim lah, dari tanda itu akhirnya keteteran. Nah, Inzaghi ini kalau menurut Mas Andar kira-kira bisa jadi atau bisa punya pembeda nggak gitu loh dibanding Inter yang musim lalu sama yang sekarang nih di UCL nih, kira-kira Inter bakal bisa main lebih oke nggak nih di bawah Inzaghi nih, terutama lawan Shakhtar setelah kemarin kalah tidak tepat, kalah tidak apa ya, tidak semestinya gitu loh pas lawan Madrid. Ya, well, bisa dibilang ya kemungkinan sih si Inzaghi juga memiliki apa ya, kira-kira visi dan misi yang sama dengan Conte sih. Jadi lebih banyak fokus di Serie A kemungkinan gitu menurut saya. Jadi tampil di Champions League ini lebih ke bonus-bonus yang memang ya harus dilakuin juga sama Inzaghi, tapi bukan satu prioritas lah gitu. Tapi ngelihat grupnya mereka kan juga sebenarnya di mereka dan Madrid tuh lebih entitled buat lolos kan dibanding dua tim lainnya gitu. Kalau dari segi katakanlah kita ngomongin ini tim besar, sejarah dan lain-lain, memang bisa dibilang harusnya dengan mudah Inter dan Madrid itu bakal lolos ke babak 16 besar. Dan apalagi lihat performa mereka kemarin lawan Madrid kan, ya bisa dibilang tinggal menentukan siapa yang bakal jadi juara grup atau runner up grup. Harusnya kan kayak easy way out ke babak 16 besar. 16 besar ya langsung. Iya benar langsung 16 besar gitu sih. Harusnya akan mudah gitu. Apalagi kan di Serie A juga mereka performanya juga sampai sekarang kan masih amat sangat konsisten ya bisa dibilang. Betul. Bahkan melebihi ekspektasi fans Inter sendiri gitu ketika awal ditinggal Conte, kemudian ditinggal Lukaku gitu, terus ternyata cukup mengagetkan di sampai match day 5 ini mereka menangnya juga bukan menang tipis gitu, menang dengan skor gol yang cukup besar, kemudian permainannya juga solid gitu, sehingga dia membalikan banyak banyak image buruk tentang Inzaghi lah, bahwa dia tidak punya that sense of power, that sense of urgency untuk jadi juara gitu, cuma jadi penikmat 4 besar saja gitu misalnya. Ya, bukan tipikal pelatih tim top lah istilahnya ya Mas, bisa dibilang. Ya, bukan itulah bisa dibilang gitu kalau misalnya sih. Jadi ya gitu. Oke, nah Mas Adit, ini kemungkinan kayak tadi gue bilang kayak line up-nya mungkin Inter masih main full tim ya. Barella mungkin main, Hakan Çalhanoğlu main, Brozovic main. Cuman kan Inter punya apa ya? Di kanan itu banyak variasinya Mas ya. Kita lihat ada kanan kiri lah, bahkan ada Darmian, ada Dumfries, dan di kiri ada Di Marco, ada Perisic juga. Kira-kira nih untuk lawan Shakhtar yang kita tahu sendiri De Zerbi kan mainnya semenjak waktu di Sassuolo ya. Jujur gue sendiri juga nggak pernah nonton De Zerbi di Shakhtar kecuali highlight kemarin. Jadi tapi kalau ngebayangin gaya mainnya kayaknya nggak berubah gitu loh. Atraktif, menyerang gitu loh, dan umpan-umpan pendek. Nah kira-kira nih Inter nih butuh pendekatan dari mana nih Mas kalau pas ngadepin tim yang main kayak gini nih, kayak De Zerbi kayak gini nih, dengan power yang ada di sayap sih kalau menurut gua. Ya emang De Zerbi kan waktu di Sassuolo itu khas ball possession ya. Itu Sassuolo tuh sering banget jadi tim yang ball possessionnya tuh paling tinggi seliga gitu ya. Emang jadi itu nunjukin gaya kepelatihan De Zerbi emang kayak gitu. Tapi menurut gue Inter sendiri nggak perlu ngubah gaya sih, maksudnya nggak perlu ada kayak antisipasi khusus gitu secara taktik. Menurut gue tetap main kepake style mereka aja kayak biasa gitu. Inzaghi ini kan mainnya lebih
lebih fluid ya daripada Conte kan. Dari set play-nya dia itu kan lebih nggak yang bola tuh dari kaki ke kaki harus orangnya harus di sini, posisinya harus di sini, pokoknya intinya lebih fluid daripada Conte gitu, lebih susah ditebak jadinya. Dan dari susunan pemain sih kalau dilihat-lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu kalau dari kiper sampai ke tengah ya itu kan nyaris nggak banyak berubah kecuali kalau ada pemain yang absen gitu ya. Jadi trio back masih De Vrij, Skriniar sama Bastoni. Terus trio gelandang Brozovic, Barella sama Calhanoglu itu masih dipasang. Paling yang berubah-ubah tuh ya susunan di kanan kiri itu aja. Nah ya. Ya antara si Darmian sama si Dumfries itu kan masih sering dirotasi, begitu juga Perisic dan Di Marco gitu. Tapi menurut gue untuk game yang ini kan cukup penting juga buat Inter gitu untuk menjaga harapan mereka lolos. Gue rasa sih pemain-pemain yang lebih berpengalaman atau pemain yang udah nyetel sama skema itu yang bakal didahulukan ya, kayak misalnya di kanan itu Darmian, terus di kiri itu Perisic gitu. Jadi emang ya Di Marco bagus, dia berbakat, tapi ya mungkin dia bakalan main ya nanti di babak kedua gitu. Tapi untuk starter kayaknya Perisic dulu kalau emang Perisic itu fit gitu sih. Menurut gue kalau depan ya sama lah, Lautaro sama si Dzeko itu udah hampir pasti diturunin. Ya kalau menurut gue pribadi sih juga ngeliat gaya main De Zerbi di Sassuolo yang mungkin sama dia di Shakhtar, kayaknya kalau memang dia akan menguasain bola, ball possession, kayaknya Inter harus ngehajar di speed gitu loh Mas. Jadi mengandalkan sayap kalau menurut gue itu kayaknya bakal lebih meledak karena dia punya pemain yang ngebut-ngebut, apalagi di depan juga masih ada senjata mematikan nih, Joaquin Correa nih, selain si Lautaro dan Dzeko gitu loh. Wah, itu kayak cukup menarik. Jadi kalau Inter ya udahlah, semoga bisa lah ngambil kalau menurut gua mah. Oke, tadi sekarang kita langsung ke Milan. Ini grup neraka nih Mas Andar, paling serem grupnya nih. Liverpool, Atletico, Porto, dan Milan seperti yang kita tahu udah kemarin kalah 3-2, tapi banyak yang merespon positif sama kekalahan Milan yang kemarin karena main bagus, bahkan sempat unggul gitu loh di Anfield, walaupun memang tidak bertahan lama akhirnya. Liverpool menunjukkan kedikdayaannya lah, kelasnya gitu loh. Dan akhirnya kalah 3-2, tapi cukup dengan kepala tegak gitu ya. Terus lanjut nih, langsung ketemu Atletico Madrid nih Mas, tapi main di kandang. Milan terakhir masuk UCL itu kalau nggak salah, boleh dikoreksi Mas Adit, itu memang digulung sama Atletico kan? Ya betul. Agregat berapa itu lupa gua, 5-1 apa? Kalau nggak salah. Nah ini ketemu lagi tapi bisa dibilang udah beda semua nih skuadnya. Nah ini kalau menurut Mas Andar, kira-kira setelah lihat performa Milan lawan Liverpool kemarin dan lawan Juve kemarin, lawan Spezia juga, kira-kira nih lawan Atletico apa Milan bisa ngambil 3 poin nih kesempatan? Lihat Atletico sendiri yang juga di Liga ya naik turun, nggak greget ya. Iya. Betul. Well, Atletico entah kenapa setelah juara di musim lalu, terus kedatangan Griezmann malah jadi nggak konsisten ya. Di depan kadang-kadang Suarez terus bisa golin brace gitu, terus tiba-tiba hilang gitu ya. Terakhir mereka kemarin kalah kalau nggak salah ya. Iya benar. Kalah serius dan lawannya bukan lawan tim besar juga gitu. Ngomong-ngomong grup neraka sih, harusnya sebagai setan merah Milan harusnya lolos lah. Ya. Setan masa nggak lolos grup neraka kan? Iya benar. Oh iya benar juga ya. benar keren. Setan merah harus lolos grup neraka lah, itu kan grupnya dia. Jadi lawan Atletico nih sebenarnya iya peluangnya, kalau lihat historical games gitu sebelumnya, yang Milan pasti lebih pede, lebih percaya diri. Lihat dengan Juve, kemudian kemarin dengan Spezia gitu. Kena comeback pun gitu dari tim lawan gitu, atau Juventus unggul duluan, ya Milan tetap mampu membalikan keadaan gitu. Tidak menjadi tim yang katakanlah panik atau apa gitu. Jadi sama kayak lawan Liverpool kan juga sebenarnya kayak gitu. Unggul duluan, tapi ya kita ngomongin Liverpool lain lah, memang berbeda kelasnya. Jadi ya harusnya lawan Atletico nih
peluangnya Milan menang satu karena Milan emang lagi api gitu, lagi jos banget dari Atletico. Kemudian di kandang juga gitu. Kalau Iya main di betul. Giro ya harusnya bisa lah Bisa 3 poin. tahan 3 poin supaya nggak dicuri sama tamu. Oke, Mas Adit. Iya. Florenzi, Mesias, Kier, terus Bakayoko, Ibra itu kemungkinan masih belum main ya. Cukup tebal juga nih Mas yang injury. Jadi kemungkinan line up lawan Spezia kemarin masih jadi pilihan utamanya Pioli nih dengan Giroud, Leao atau Rebic di kiri, Brahim dan kanan Saelemaekers, tengahnya ada Tonali. Entah Tonali Kessie atau Tonali Benacer, dan belakangnya nih Romagnoli Tomori. Kira-kira lihat-lihat dari kedalaman skuad Milan yang sekarang nih yang kemungkinan nanti tampil lawan Atletico itu bisa nggak ngunggul, bisa menang nggak lagi intinya gitu? Ya tadi seperti yang dibilang Mas Ander juga, tentu ada peluang Milan buat menang, terutama ngelihat performnya Atletico yang justru kurang konsisten. Justru kedatangannya si Griezmann ini kayak masih belum apa ya, si Simeone itu masih kayak nyari-nyari skema lah gitu buat adopsi si perannya si Griezmann gitu. Padahal biasanya orang kan, lama ya. Iya, dia juga orang ya balik orang lagi. lama itu. Tapi kan mungkin adalah perubahan-perubahan dari sisi taktik yang harus dia sesuaikan, dan ini emang karena baru awal musim juga jadi belum ketemu. Dan di 2 match terakhir di La Liga kemarin ya Atletico itu kalah lawan Alaves kemarin. Terus sebelumnya juga menang lawan Getafe, tapi itu menangnya juga comeback dan di menit-menit akhir lewat aksi-aksinya Suarez juga gitu. Jadi asli bener-bener ya ngandelin Suarez banget. Ya, jadi menurut gue Milan itu kalau emang mau ngalahin Atletico yang emang sebetulnya belum sesolid biasanya nih, menurut gue kuncinya itu harus bisa matiin Suarez aja sih. Back-backnya tuh harus benar-benar konsen dari menit awal sampai akhir. Jangan sampai Suarez itu dapat ruang tembak aja yang bisa bikin bahaya, karena begitu Suarez ya tipikal Suarez sendiri kan, kalau dapat bola ya bola yang nggak matang aja bisa jadi gol sama dia gitu, apalagi kalau dapat umpan-umpan matang. Ya paling itu sih Suarez. Tapi yang kedua juga harus mewaspadai skill atau speed pemain-pemain kayak si Yannick Carrasco ataupun si Angel Correa, atau ya ini semangat juang pemain-pemain kayak si Marcos Llorente di tengah gitu ya. Ya paling pemain-pemain itu atau si Joao Felix kalau diturunin juga. Ya sebenarnya Atletico secara individu ya masih tim yang sangat bagus gitu. Kualitasnya harus diakui masih di atas Milan kalau secara individu gitu ya. Ya, dan bisa aja emang Simeone itu ngebangkitin Atletico ini di game ini. Ini sih yang Milan tuh punya kesempatan yang cukup gede buat menang gitu ya. Tapi ya itu tadi harus bener-bener mainnya disiplin banget. Jangan sampai ngebiarin Suarez lolos gitu sih menurut gue. Oke. Mas, di Atletico ada Rodrigo De Paul nih, pasti kita sebagai fans Serie A nih tahulah gimana kualitasnya dia nih Mas Sandar. Tapi kelihatannya De Paul masih belum terlalu inilah ya di mana? Di Atletico masih belum terlalu nyetel, tapi dia sudah tahu, setidaknya ya kasarnya sudah tahu Milan gitu loh. Dan mereka akan ketemu lagi walaupun memang itu tidak jadi tolak ukur dia mentang-mentang dia tahu dan dia bisa tahu cara ngalahin Milan, karena ini kan permainan tim gitu loh. Tapi kalau menurut Mas Andar nih, kira-kira De Paul bakal dimainin atau enggak, dan kira-kira dia bakal kontribusi besar nggak nih lawan tim Italia lagi nih gitu? Saya nggak sebenarnya nggak ngikutin Atletico sebenarnya. Iya. Ngikutin Atletico juga. Ya tapi harusnya pemain-pemain yang kenal dan paham iklim tim Serie A pasti akan punya inilah kontribusi lebih lah buat timnya, either sebagai pemain atau sebagai informan gitu kan. Dia juga bisa ngasih tahu nih, dan dia kenal atmosfernya gitu. San Siro tuh bukan suatu tempat yang
yang asing buat dia. Ya buat asing buat dia gitu. Jadi ya bisa aja. Jadi De Paul justru menunjukkan kemampuannya gitu, mencuri perhatian justru di Italia gitu. Iya benar-benar. Oke Mas Adit, depan masih ngandelin Giroud nih Mas, kemungkinan. Terus ya Rebic kemungkinan kalau misalkan yang dimainin Leao ya berarti Rebic mungkin jadi cadangan gitu loh. Nah kira-kira kalau lawan tim Atletico yang kita tahu nih Simeone kan bertahannya cukup nyebelin gitu ya, cukup ngehe gitu loh kalau dia lagi bertahan gitu loh. Kayak musim lalu dia 2 musim lalu yang dia ketemu Liverpool itu aduh nyerangnya tuh kayak Liverpool tahu sendiri gegen pressingnya tapi kayak sulit gitu loh. Nah ini kira-kira apakah Milan bisa ngandelin seorang Giroud untuk ngebongkar pertahanan atau justru harusnya sebenarnya Rebic Mas kalau dari segi taktik nih? Ya sebenarnya sih kalau dari sisi taktik gue ngelihatnya lebih cocok Rebic sih ya, karena back gue sempat ada nonton nggak terlalu banyak sih, nonton satu gamenya Atletico yang kemarin yang lawan Getafe itu tuh dia Simeone lagi pakai 4 back ya, itu 4-4-nya itu garis pertahanan ngebentuk garis pertahanannya tinggi banget. Ya jadi pas kiper lawan itu lagi nendang goal kick itu 4 yang mengantisipasi itu bukan gelandangnya tapi 4 backnya gitu yang mencoba menangin first ball gitu. Tapi habis itu kan tahu sendiri mereka tuh bisa balik cepat banget ke kotak penalti, langsung bisa main langsung low block lagi gitu. Ya gitulah bertahannya Simeone. Nah, menurut gue sih sebetulnya mungkin lebih diperluin pemain-pemain yang lebih lebih licin kayak Rebic gitu ya. Cuma kalaupun si Olivier Giroud yang dipasang pada akhirnya gitu, gua rasa sih Pioli pengen manfaatin kemampuan dia menangin first ball aja sih, bola-bola atas gitu ya, atau first touch-nya dia kan jauh lebih bagus daripada Rebic gitu ya. Paling jelas. Situ. Iya, dari situ sih manfaatinnya gitu. Tapi kadang-kadang si Simeone juga bisa mainin 3 back, si Stefan Savic itu dimasukin gitu. Jadi Savic, Hermoso sama si Jose Gimenez kan. Itu bisa jadi dimainin bareng bertiga kalau emang dia butuh extra man gitu atau mau manfaatin lebar lapangan ya. Ya ini emang benar-benar tricky banget sih Simeone kalau gue bilang ya. Walaupun tadi Atletico belum stabil, tapi Simeone itu punya banyak senjata. Itu sih betul, setuju. Oke. Jadi untuk grup pertama nih istilahnya kita udahin dulu. Jadi semoga untuk Milan dan Inter semoga bisa ngambil lah ya dua-duanya. Nih kita masih lanjut lagi di video berikutnya nih, langsung kita mau bahas Atalanta dan Juve nih. Kalau ada Mas Andar nih udah pasti nih kita Juve nih bakalan kita seru nih soalnya big match nih. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao. Oke. Mas Andar.